Kunjungan apostolik dan kenegaraan Paus Fransiskus di Indonesia telah berakhir pada 6 September lalu. Uskup Agung Jakarta mengungkap pesan Paus Fransiskus selama di Indonesia adalah keramahan yang diterima sekaligus berpesan soal persatuan dalam keberagaman. Sementara Menteri Agama Yakut Khalil Qomas mengungkap pesan keberagaman hingga mengedepankan dialog untuk mengatasi segala perbedaan dari Paus Fransiskus. Bapak Suci berterima kasih atas penerimaan yang begitu istimewa. Beliau datang ke Indonesia ini. Tadi sudah saya katakan kehadiran dan peranan pemerintah sungguh sangat istimewa. Pancasila juga disebut meskipun tidak dengan kata-katanya, tapi 3 sila yang secara khusus disebut adalah ketuhanan yang Maha Esa dengan harapan kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa itu menumbuhkan persatuan Indonesia. Keragaman itu sebagai kekuatan, dan ini harus dijaga. Kemudian mengedepankan dialog di dalam setiap perbedaan-perbedaan atau perselisihan. Kemudian menjaga lingkungan agar tetap hijau, karena itu menjadi milik atau hak generasi-generasi kita yang akan datang. Ini sama persis senada apa yang disampaikan oleh Presiden Jokowi dan Paus Fransiskus ketika di misa beliau kemarin di GBK. Paus Fransiskus mengunjungi Indonesia sejak 3 September hingga 6 September 2024. Di hari pertama, Paus melakukan kunjungan dengan bertemu Presiden Joko Widodo di Istana Merdeka, Jakarta. Lalu Paus Fransiskus juga berkunjung ke Gereja Katedral dan Masjid Istiqlal Jakarta. Dalam kunjungannya ke Masjid Istiqlal, Paus Fransiskus menandatangani deklarasi dengan sejumlah tokoh lintas agama. Terakhir, Paus Fransiskus melakukan misa kudus di Stadion Gelora Bung Karno yang dihadiri ribuan umat Katolik. Dalam misanya, Paus Fransiskus menyampaikan pesan agar jangan lelah bermimpi dan membangun sebuah peradaban perdamaian. Tim Liputan Kompas TV. Jumat malam lalu, Paus Fransiskus telah tiba kembali di Vatikan setelah menyelesaikan 12 hari perjalanan apostoliknya ke beberapa negara di kawasan Asia Tenggara, Indonesia, Papua Nugini, Timor Leste, dan terakhir Singapura. Di balik kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus ke Indonesia, ada andil dari seorang tokoh yang sudah kita kenal. Tokoh tersebut adalah Bapak Ignatius Jonan sebagai Ketua Panitia Penyambutan kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus. Selamat pagi Pak Jonan, apa kabar? Selamat pagi, baik. Ya Pak, ceritanya seperti apa sampai akhirnya Pak Jonan ini menjadi Ketua Penyambutan kedatangan Bapak Suci Paus Fransiskus? Apakah dipilih dari forum atau penunjukan langsung? Ini penunjukan langsung oleh Konferensi Wali Gereja Indonesia atas rekomendasi dari Kedutaan Besar Vatikan yang di Jakarta. Jadi langsung ya penunjukan langsung dari KWI begitu? Ya, betul. Ada keraguan atau kekhawatiran nggak Pak ketika ditunjuk begitu? Sangat ragu apakah saya mampu memimpin tim untuk kedatangan beliau yang sebenarnya tidak ada referensinya sama sekali di Indonesia, karena kedatangan Paus sebelumnya adalah tahun 1989 di mana sarana prasarana dan kondisinya kemasyarakatan sosial politik juga sangat berbeda. Jadi penunjukan itu kapan Pak? Tepat? Bulan Januari. Bulan Januari. Tahun 2024. Tahun ini ya. Langsung menyiapkan segala sesuatu. Betul. Begitu ya. Ada cerita apa ya Pak? Cerita yang menarik misalnya ada kesulitan atau kendala yang dialami dalam mempersiapkan kedatangan Paus seperti apa? Tantangannya banyak karena acaranya itu dari selama 8 bulan ini terus berubah ya. Jadi ada yang ditambah, ada yang digeser jadwalnya ya, dan juga ini kan karena acaranya kalau mulai dari ketibaan atau kedatangan sampai kepulangan itu kira-kira itu 13 acara ya. 13 acara dengan 4 acara pribadi yang di Kedutaan Besar Vatikan. Nah, ini tantangannya luar biasa ya. Karena setiap acara itu pesertanya beda, ya, baik dari misalnya di Istiqlal kan beda pesertanya dengan yang misa di GBK, ya. Lalu misa pribadi di Nunciatura juga yang umat yang datang juga setiap kali beda. Pertemuan dengan Jesuit beda lagi dan sebagainya. Ini yang multifaceted audience ini yang harus di manage.
Dan juga tantangan yang besar adalah dari segi keamanan menurut saya, ya, bahwa karena arahan dari Vatikan bahwa beliau tidak ingin menggunakan kendaraan yang menggunakan persenjataan, tidak ingin kendaraan yang ada yang lapis baja atau anti peluru, ya, kacanya akan dibuka, dan itu sudah diberitahu sebelumnya bahwa kacanya pasti akan dibuka. Kalau ada kerumunan orang pasti dibuka, ya kecuali di jalan tol, ya. Karena Paus akan menyapa juga begitu. Betul. Ya, menyambut Ya. di sepanjang jalan Paus Sepanjang tiba jalan, begitu betul. ya. Tapi yang jadi pertanyaan ini Pak, ada kendala juga nggak dari Vatikannya sendiri? Kendala dari Vatikan sih relatif tidak ada sih, ya. Nggak ada ya? Tidak ada, kendalanya tidak ada, hanya guidance-nya sangat detail sih. Jadi diskusinya atau dialog tentang persiapannya sangat detail. Jadi dan juga bertahap. Oke. Nah, ini kan persiapan, dana, kemudian juga akomodasi lah untuk kedatangan Paus Fransiskus ke Indonesia ini dari umat Pak, atau seperti apa? Iya, ini kami mengumpulkan kira-kira 56 miliar itu berasal dari kontribusi umat. Ya, jadi ya kalau kontribusi umat ya kan nggak usah diumumkan di koran ya atau di medsos. Jadi diam-diam aja gitu ya. Kan kalau memberi mestinya nggak usah nggak usah cerita lah gitu ya. Itu kira-kira. Berarti ini semuanya dari umat, dipersiapkan sematang mungkin begitu ya Pak. Detail-detail apa saja yang diperhatikan sama Pak Jonan begitu dalam menyusun nanti penyambutan kedatangan Paus selama kunjungan juga dari tanggal 3 September sampai 6 September, apa aja detail yang diperhatikan? Oke. Yang pertama itu karena beliau melakukan kunjungan ini adalah kunjungan sebagai kepala negara yang pertama, jadi kunjungan kenegaraan. Yang kedua adalah kunjungan apostolik, jadi kunjungan kepada umatnya. Yang ketiga, beliau ini sebenarnya juga kunjungan kepada masyarakat atau bangsa Indonesia. Ya. Jadi dari situ kami melihat bahwa satu, ada kesepakatan dengan pemerintah yang luar biasa, pemerintah sangat mendukung bahwa kedua belah pihak ini mestinya bisa saling support ya supaya kunjungan ini baik. Ya, itu yang pertama. Detail yang diperhatikan banyak sekali ya. Jadi mulai yang paling besar itu masalah keamanan. Ya, masalah kondisi sosial politiknya bagaimana, lalu masalah venue. Ya, venue ini sarana, prasarana, pengunjung ya. Termasuk sampai dengan masalah alat pengeras suara misalnya, ya, alat pengeras suara, lalu kabelnya bagaimana, makanannya bagaimana, ketertibannya bagaimana dan sebagainya, sampai dress code dan sebagainya ini sampai kita pikirkan betul-betul, dan juga transportasinya, kendaraannya, gitu. Kendaraan untuk menyapa umat di GBK dan di Stadion Madia juga luar biasa, ya kan? Betul. Nah, itu dibuat di Pindad, terima kasih sekali. Kepada Bapak Prabowo yang mendukung pembuatan Jeep Maung ya. Itu langsung dibuat special made gitu untuk kunjungan Sri Paus ya. Mestinya Pindad juga senang lah ya. Jadi ditandatangani itu, selesai mobilnya tanda tangani, mungkin masuk museum di Pindad untuk display gitu. Itu bagus sekali. Detail sekali ya Pak ini. Detail. Dan yang menarik nih, saya tuh pengen tahu banget kenapa sampai akhirnya dipilih Innova Zenix itu, karena dari sekian banyak mobil yang dipakai dan sering dipakai oleh masyarakat Indonesia, kenapa akhirnya milih itu gitu, mobil tersebut, dan kenapa Paus bisa sampai duduk di depan, ceritanya bagaimana? Kan sebetulnya kalau mau menyapa umat, menyapa masyarakat Indonesia yang menyambut itu kan bisa saja dari kursi belakang begitu ya. Itu gimana ceritanya Pak? Iya. Jadi sebenarnya ini kami diskusi panjang sekitar 3 bulan terakhir sebelum kunjungan beliau dengan tim ajunya Vatikan. Kami ngajukan nih, berkenan nggak misalnya mobilnya, pertama itu yang kami tawarkan itu Alphard, karena kalau sedan itu terlalu rendah, ya terlalu rendah kan duduknya. Beliau ingin menyapa umat, tapi kalau sedan kan ya ground clearance-nya juga rendah. Oke, ditolak, terlalu mewah. Udah ditawarkan lagi Foxy, ditolak juga, ya. Terus ditawarkan lagi Hyundai, ya, yang agak besar, gitu ya. Ada
ada macam-macam kan Hyundai yang besar ya. Ada Palisade, ada apa segala macam. Dikatakan terlalu mewah. Terus diminta, coba yang mobil rakyat apa? Ya memang begini, kalau Avanza, saya pikir karena beliau size-nya juga besar ya, orangnya juga besar, ya kalau Avanza mungkin terlalu kecil ya, jadi mungkin kurang nyaman untuk beliau. Pikir-pikir akhirnya kami usulkan, mau nggak kalau Toyota Kijang, akhirnya disepakati. Asal warnanya putih dan kacanya tidak boleh diberikan kaca film, ya karena beliau ingin melihat langsung sepanjang perjalanan dan pasti kacanya akan dibuka kalau ada masyarakat. Jadi sudah banyak jenis mobil yang ditawarkan, akhirnya yang sampai di ACC itu ya, Innova Zenith itu dengan segala tadi requestnya warnanya putih, kaca filmnya jangan tebal. Tapi tadi yang kenapa kok duduk di depan? Nah itu. Duduk di depan karena saya yakin beliau itu ingin menyapa masyarakat dengan lebih langsung ya, lebih terbuka. Kalau duduk di belakang bisa ya, namun kan kaca yang di belakang ini kan lebih sempit. Terbatas ya. Gitu. Lebarnya kan lebih lebar kaca di depan. Artinya memang ini kenapa bisa duduk di depan karena memang lebih ingin dekat menyapa umat, menyapa masyarakat yang kan mulai kedatangan loh. Mulai landing di terminal VIP Suta, itu kan kacanya sudah dibuka, kecuali yang masuk ke jalan tol. Lalu Pak, ini kalau kita lihat dari kunjungan Paus dari tanggal 3 sampai tanggal 6, maaf ya. Ini kan lancar sekali. Gimana sih Bapak bisa mengakomodir itu jadi ibaratnya kalau saya bilang ini tanpa kendala lah, hampir tanpa kendala. Iya. Ya, yang pertama sih kalau kawan-kawan di panitia juga Ketua KWI Monsinyur Anton, Bapak Kardinal juga dan juga Nuncio, jadi Duta Besar Vatikan juga selalu mengatakan ini semua karya Tuhan sih. Ya. Jadi kami hanya menjalankan aja, gitu. Karena detailnya banyak sekali, ya. Misalnya dari cuaca, bagaimana kita mengatur cuaca kan nggak mungkin. Iya, gitu. Ya. Mengatur traffic itu dengan harapan bahwa karena kemajemukan kita, kemajemukan Indonesia ini bagaimana masyarakat dilarang misalnya di pinggir jalan kan nggak mungkin ya. Dan saya yakin yang misalnya ingin melihat kendaraan Paus lewat pelan-pelan dan dibuka kacanya itu saya yakin bukan hanya umat Katolik ya, gitu. Ya, jadi ini yang kita ini semua karya Tuhan lah bisa baik ini. Ya dibalik segala upaya, usaha dan juga persiapan yang dilakukan sematang mungkin dengan berbagai pihak begitu ya Pak, dengan sedetail mungkin. Tapi tadi itu juga ada andil ya tidak terlepas dari andil Tuhan yang sangat besar begitu sampai akhirnya bisa membuat rangkaian kunjungan Paus Fransiskus sangat lancar bahkan tanpa kendala begitu ya Pak. Nah saya juga ingin tahu selama kunjungan Paus ke Indonesia Pak Jonan sempat berbincang langsung nggak ada pandangan dari Paus Fransiskus tentang Indonesia seperti apa? Oke. Saya tidak memiliki kesempatan berbincang panjang dengan beliau. Namun kalau dari homili dari sambutan beliau di dalam misa di GBK. Ya atau lalu juga dalam percakapan dengan korps diplomatik dan juga dalam acara lain misalnya di Istiqlal, di Katedral, di Geraha Pemuda, di KWI itu beliau selalu mengatakan bahwa satu perlu menjaga kebinekaan ini sebagai suatu aset yang besar ya. Yang kedua itu adanya keimanan atau keyakinan atau keimanan kepada Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk agama apapun ya. Juga beliau juga menyebutkan adanya persaudaraan ya. Jadi ini persaudaraan ini kalau saya mengartikan pribadi sih ini harus ada rasa saling membutuhkan dan saling melengkapi ya. Jadi brotherhood atau sisterhood lah ya. Nah, yang terakhir itu bela rasa atau cinta kasih. Ini mesti ada. Jadi kalau ada konflik untuk menghindari ya harus ada dialog dan sebagainya. Kan ini beliau tidak mengkritik, beliau tidak mengharuskan begini begitu ya, tapi beliau menyarankan harus ada dialog dan ada bela rasa, ada empati lah, ya, gitu. Ya tadi sempat disinggung juga beberapa hal mungkin yang memang ini menggambarkan Indonesia sekali ya, Bhinneka Tunggal Ika. Betul. Nah pertanyaannya Pak, Paus ini sempat mencoba
makanan khas Indonesia nggak selama di Jakarta kemarin? Oh, kalau di Kedutaan Besar Vatikan itu saya tidak tahu karena memang dirahasiakan. Tapi kalau di pesawat Garuda dan sebagainya pasti ditawari, ya pasti ditawarin. Dan saya yakin beliau juga mencicipi 1-2 lah. Jadi sebetulnya ada lah ya satu makanan khas Indonesia yang dicoba. Kebudayaan juga Pak mungkin ada yang dilihat ataupun juga diperhatikan sama Paus begitu, kebudayaan Indonesia. Kalau kebudayaan sih banyak ya, kebudayaan banyak. Jadi beliau misalnya di acara di Geraha Pemuda, juga di Istiqlal, ya, dan juga di KWI, juga acara misa dan sebagainya, memang selalu diminta bahwa kita juga menampilkan warna budaya setempat gitu. Makanya kalau lihat di misa, wah semua ada yang pakai pakaian adat dan sebagainya, ya, itu. Tapi ada yang disampaikan kayak ini paling berkesan apa gitu sama Paus? Oh, kalau satu spesifik acara nggak ada, ya. Beliau hanya menyebutkan bahwa penerimaan beliau, kunjungan beliau di Indonesia ini sangat berkesan sih. Secara keseluruhan itu ya very impressive lah, ya very impressive. Kan ini mohon maaf umat Katolik hanya sekitar 3% di Indonesia, 3,5% mungkin. Ya ini impresif sekali sih penerimaannya itu, ternyata seluruh masyarakat itu ya ini luar biasa juga menyambut beliau. Luar biasa ya, jadi Paus juga punya kesan mendalam tentang Indonesia. Oh sangat mendalam. Tidak lepas juga dari tadi akomodasi yang diberikan sama Pak Jonan ini luar biasa ya, berhasil begitu ya. Nah Pak Jonan juga kan ini menerima penghargaan Ordo Gregorius Agung kalau saya. Betul. Tugasnya apa sih Pak itu? Sebenarnya bukan tugas ya, tapi ini penghargaan gereja terhadap apa yang sudah saya lakukan untuk masyarakat ya, dan juga untuk kepentingan gereja itu. Nah, tentunya tidak ada tugas khusus ya, tidak ada tugas khusus, hanya ya secara moral sih kalau diminta untuk membantu kegiatan gereja dimanapun ya tentunya saya harus tidak diharapkan tidak menyatakan tidak bersedia sih. Jadi sebisa saya lah. Gitu. Oke. Ini kan juga Pak, saya melihat dari apa yang Pak Jonan lakukan untuk penyambutan kedatangan Paus Fransiskus dan juga kunjungan selama tanggal 3 sampai tanggal 6 kan ini luar biasa ya, merhatikan hal-hal detail. Bahkan kalau di Singapura itu masih ada, kalau saya lihat ya Pak, kalau saya nggak salah itu ada polisi tidur, masih ada 3 polisi tidur. Kalau di sini kan lancar banget gitu ya Pak. Yeah. Ada yang mau disampaikan nggak Pak untuk generasi muda selanjutnya yang mungkin nanti akan juga menjadi ketua panitia penyambutan seperti Pak Jonan? Betul. Untuk kedatangan Paus selanjutnya, ada yang mau disampaikan? Terima kasih. Ini saya kira hari ini juga Kompas TV juga tahu ya bahwa banyak dari panitia itu merasa atau yakinlah bahwa penugasan ini hanya penugasan sekali seumur hidup. Ya. Usia saya sudah 61 lebih. Kalau nanti pausnya 20 tahun lagi datang ke sini, mungkin saya udah tidak relevan. Kalau masih hidup loh, ya. Jadi udah 81. Ya, Pak Lili Utama juga usianya juga 59 kali, ya. Kalau 20 tahun lagi 79 pasti nggak masuk di panitia dan sebagainya. Nah, bagi generasi muda saya menyarankan bahwa apabila ada kedatangan paus lagi di sini, kita sebaiknya itu melayani dengan baik tanpa membuat paus itu jauh dari masyarakat. Itu yang penting, ya. Karena seperti saya katakan, ini selalu paus kalau berkunjung di satu negara itu, yang pertama adalah kunjungan kenegaraan kepada pemerintah, yang kedua adalah kunjungan apostolik atau kunjungan kepada umat, ya. Yang ketiga itu kunjungan kepada masyarakat, ya. Jadi beliau itu tidak menganggap ini hanya khusus untuk orang Katolik, ya. Untuk bangsa dan negara. Nah ini yang paling penting gitu. Ya memang persiapannya kalau acaranya belasan, ya sudah kita jalankan gitu. Itu. Iya. Artinya ini untuk generasi muda, untuk yang nanti akan melanjutkan atau mungkin akan menjadi ketua panitia penyambutan paus selanjutnya. Yang tadi paling harus diperhatikan, jangan membuat paus jauh dari masyarakat. Karena kunjungan paus tidak hanya kunjungan kenegaraan, tidak hanya kunjungan apostolik, tapi juga kunjungan ke masyarakat, ingin dekat dengan masyarakat, dan tidak hanya umat Katolik, tapi juga seluruh umat ya. Betul. Di negara yang dikunjungi oleh paus itu sendiri. Terima kasih Pak Jonan sudah berbagi ceritanya selama mempersiapkan begitu ya kedatangan sampai dengan juga rangkaian kunjungan Paus Fransiskus di Indonesia, di Jakarta khususnya. Terima kasih banyak Pak Jonan, sehat selalu. Sehat selalu, selamat pagi. Ya.